Bentar, baru loading. Terima kasih. Salam sehat buat semua pemirsa. Terima kasih atas kesempatan hadir Pak Risa, Mas Alek. Selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat pagi dimanapun kita semua berada. Pak Sleman, Pak Alex. Ya, selamat sore. Kita akan melanjutkan lagi tentang obrolan kita yang cukup menarik. Kali ini kita memasuki episode yang ketiga, obrolan rakyat. Kali ini kita membahas tentang infrastruktur dan keadilan sosial. Saya rasa ini sangat menarik, apalagi di zaman 2014 sampai tahun ini. Ini masih gencar soal pembangunan infrastruktur, walaupun melewati pandemi kemarin itu, tetapi toh infrastruktur juga beberapa sektor masih tetap jalan. Tentu ini akan menjadi catatan kita bersama-sama, bagaimana kemudian kita menghubungkan soal adanya pembangunan infrastruktur ini dengan apa itu tujuan akhir infrastruktur ini adalah bagaimana kemudian menjadi sarana bagi keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia. Saya pikir demikian, dan untuk waktu saya persilahkan Pak Risa dulu untuk melontarkan gagasannya. Silakan Pak Risa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sleman. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Topik kita ini menarik, yaitu tentang infrastruktur dan keadilan sosial. Ini tentunya asumsi dari tema ini adalah infrastruktur itu akan membantu menciptakan keadilan sosial, atau pembangunan infrastruktur itu sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini dalam bahasa lain sering disebut adanya ketidaksetaraan. Nah, kalau kita berbicara soal ketidaksetaraan ini, saya melihat ketidaksetaraan itu setidaknya ada 4 jenis ketidaksetaraan. Yang pertama adalah ketidaksetaraan karena geografis. Ya, ada dari kita yang kita tidak minta, tapi kita ternyata lahir dan besar di kota, ada yang di desa, ada yang di pulau-pulau kecil, ada yang di tengah hutan, ada yang di pegunungan, ada yang di lembah-lembah. Jadi masyarakat yang lahir di tempat yang berbeda-beda itu, suka atau tidak suka, akan mengalami ketidaksetaraan sesuai dengan potensi dan aset yang ada di wilayah tersebut. Kalau kemudian masyarakat memang tinggal dan hidup di daerah dengan sumber daya dan aset yang baik, maka secara umum tentu kondisinya akan lebih baik. Ya. Kemudian kalau kebetulan juga lahir di daerah yang sumber daya dan asetnya itu terbatas, ya akan mengalami situasi yang lebih sulit. Nah, inilah ketidaksetaraan karena geografis. Ketidaksetaraan kedua adalah ketidaksetaraan demografis. Ketidaksetaraan demografis itu terkait dengan gender, dengan etnis, dengan agama, usia. Ada yang dari kita lahir di masyarakat yang istilahnya itu aging population, populasi yang tua. Atau ada yang lahir di masyarakat yang
sebetulnya masyarakat itu masyarakat yang masih usia produktif banyak, gitu. Nah, itu pasti kondisinya akan berbeda. Ada dari kita lahir di etnis atau agama yang mayoritas ataupun minoritas. Nah, ini tentu situasi yang dialami akan berbeda. Ketidaksetaraan yang ketiga, menurut saya adalah ketidaksetaraan karena aset dan income. Ada yang lahir pada keluarga atau masyarakat yang memang pendapatannya baik, asetnya berlimpah, ada yang tidak. Nah, ini juga ketidaksetaraan yang ketiga. Ketidaksetaraan yang terakhir adalah ketidaksetaraan menurut saya terkait dengan akses kepada pengambilan keputusan dan akses kepada pelayanan sosial dasar. Ya, jadi ini ketidaksetaraan karena ada masyarakat yang kemudian lahir dengan akses kepada kesehatan, kepada pendidikan, kepada perumahan yang baik. Ada masyarakat yang lahir pada situasi yang berbeda atau situasi yang marginal. Nah, ini ketidaksetaraan ini yang sebetulnya sesuatu yang sulit untuk ditolak, tetapi ya faktanya ada seperti itu. Nah, ini tentu yang harus diatasi. Bagaimana mengatasi itu? Nah, ini peran dari salah satunya adalah peran dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sendiri, menurut saya kita bisa pilah dalam setidaknya 8 ya. Pertama, infrastruktur yang terkait dengan transportasi. Ini membangun jalan, jembatan, saya rasa itu jelas. Jalan dan jembatan itu pasti membuka akses pasar, akses ekonomi, segala macam. Kedua adalah infrastruktur energi. Ya kan? Infrastruktur energi itu misalnya bahan bakar minyak atau batu bara atau apa, termasuk di sini energinya adalah listrik. Yang kita tahu dengan adanya listrik, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi bisa berjalan. Yang ketiga adalah infrastruktur air bersih. Ya, karena tanpa air bersih maka masyarakat bisa mudah sakit, dan sakit itu memberikan biaya tambahan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya akses air bersih ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang lain tuh yang keempat adalah ekonomi. Nah, ini seperti misalnya pasar, gitu ya. Nah, terus akses menuju pasar. Nah, ini juga penting karena tanpa, kalaupun suatu daerah itu memproduksi sesuatu komoditi tertentu, tetapi tanpa ada akses ke pasar, maka jadi percuma, produknya itu akan nilainya akan rendah. Misalkan durian itu harga tinggi, tapi ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia seperti di Papua, di mana durian itu berlimpah dan akhirnya karena begitu berlimpah dan akses ke pasar sulit, orang diminta mengambil, atau kadang-kadang kalau harus dibawa ke kota, satu perahu dihargai cuma 50.000 atau 100.000, padahal isinya durian banyak sekali. Nah, ini karena akses ke ekonomi, yaitu dalam halnya pasar, sulit. Berikutnya, infrastruktur yang lain adalah infrastruktur terhadap pelayanan publik. Seperti misalkan pelayanan terhadap KTP, akte kelahiran, segala macam. Karena kita tahu tanpa surat-surat seperti itu, maka masyarakat juga akan mengalami kesulitan, misalkan untuk mengakses ke bank, gitu ya. Nah, pelayanan publik itu mencakup surat-surat dan dokumentasi dan pelayanan dari kantor-kantor pemerintah secara umum. Infrastruktur yang berikutnya adalah pelayanan sosial dasar. Ini khususnya pendidikan dan kesehatan. Jelas tanpa pelayanan akses terhadap pelayanan sosial dasar ini, masyarakat akan mengalami kesulitan. Pembangunan infrastruktur berikutnya yang ketujuh itu adalah infrastruktur digital. Ya, karena apa? Kita juga mengalami selama pandemi ini
akses digital ini menjadi penting untuk orang bisa bekerja, untuk anak bisa sekolah. Jadi sementara kita masih mengalami beberapa daerah itu menghadapi yang sering disebut digital exclusion, pengucilan digital, karena tidak ada akses. Sehingga kalau mau akses sinyal harus naik pohon, naik ke bukit, itu yang kita masih dihadapi sebagian oleh saudara-saudari kita. Infrastruktur yang terakhir menurut saya ini adalah infrastruktur lingkungan. Artinya pada daerah-daerah yang punya infrastruktur lingkungannya itu bagus, artinya daerahnya itu terjaga, terkelola, sehingga tidak terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan semacamnya. Sementara daerah yang infrastruktur lingkungannya itu belum tertata, maka bencana-bencana seperti itu sering terjadi. Ya. Termasuk juga mungkin kekeringan karena air tanahnya, kemudian tutupan hijauan itu hancur atau rusak. Nah, mungkin sebagai pengantar diskusi, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sleman. Terima kasih Pak Risa, cukup menarik tadi. Jadi saya mengambil ada kata kunci ya, tadi infrastruktur ini atau program infrastruktur ini ditengarai yang pertama itu ada perbedaan bahkan ada kesenjangan. Itu soal aspek geografis, kemudian demografis, aset dan income, akses pengambilan keputusan, serta akses pada sosial dasar. Ini menarik sekali ketika dipertajam, tadi sudah disinggung Pak Risa sebentar. Ini mumpung kita juga ada penghuni parlemen. Ini bagaimana Mas Alek dari kacamata orang parlemen ini melihat ini? Silahkan. Saya melihat bahwa ya ketidakadilan itu nyata gitu ya. Berbicara infrastruktur tuh, itu memang parah sekali gitu, kayak pembangunan Jakarta yang ya masif, apalagi yang sekarang yang paling baru di Kota Tua aja tuh bangunannya bagus-bagus gitu ya, sudah maju sekali karena memang dulu ya peninggalan Belanda. Nah, tapi kan di satu sisi banyak daerah yang irigasinya tuh parah sekali, sampai hari ini pun ada daerah yang terkena banjir ya. Terkena banjir yang parah sekali gitu. Hingga ya tingginya 2 meter gitu kan. Nah, itu akibat kenapa? Karena ya saya pikir karena ya tidak adanya infrastruktur, ya sungai, irigasi yang baik gitu. Dan itu kan juga membuat masyarakat tuh sengsara sekali gitu. Dengan banjir itu kan otomatis orang absolut apa ya namanya, miskin mendadak gitu ya dengan adanya bencana gitu. Dan itu kan sepertinya tidak terhindarkan dan terjadi berulang-ulang gitu. Banjir sampai satu atap rumah. Ya bagaimana kita mau bicara hasil panen segala macam itu. Ya ternak pun nganyut juga itu semua. Ya, Betul. Iya. Kita bicara infrastruktur ya yang berkaitan yang tadi Mas Desa bilang bahwa adanya irigasi, jalan itu memang tidak merata sama sekali di sini. Yang memang itu kan domainnya dari PU. Dan kalau Pak Jokowi sendiri penekanannya kepada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi lagi pula juga untuk perawatan infrastruktur itu juga
sepertinya susah juga ya di anggarannya, karena infrastruktur ini kan mahal, butuh perawatan. Kalau nggak dirawat ya khawatirnya ya rusak. Kalau udah rusak ya mahal lagi untuk diperbaiki gitu. Jalanan yang ya hingga sekarang lah ya masih banyak jalan yang hancur gitu. Tapi kan kebutuhan masyarakat kan nggak bisa enggak. Tetap harus menggunakan jalan yang baik gitu. Tapi ya nyatanya pemerintah tidak punya anggaran yang cukup besar untuk membangun dan merawat. Ya sehingga seperti seperti yang ya kita singgung bahwa infrastruktur yang erat benar ya dengan keadilan sosial. Ya, di mana negara hadir itu ya hadir itu dengan hadirnya ya dengan infrastruktur. Selama pemerintah itu tidak membangun infrastruktur ya namanya ya pemerintah tidak hadir, tidak membawa keadilan sosial gitu. Betul. Saya seperti itu bahwa masyarakat tuh tahu bahwa ini nih ada pemerintah, karena yang memang yang sanggup mengerjakan infrastruktur itu cuma pemerintah. Ya swasta ya dia bikin kayak BSD ya, ASBSD itu dia swasta semua itu. Swasta yang bangun infrastrukturnya, gedung-gedungnya, jalanannya, jalan tol itu ya swasta yang terlibat di situ. Tapi ya di luar itu ya masyarakatnya terpinggirkan, tidak terjamah oleh pembangunan dan pemerintah. Ya sampai sekarang itu menjadi PR yang sangat yang masih besar sekali ya yang harus dikerjakan pemerintah. Saya sih lihat faktanya seperti itu. Mungkin dari saya itu aja, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Alek. Saya akan coba tadi malam ceritanya, izinkan saya share screen sebentar. Jadi ceritanya baru baca buku tafsir Negara Kertagama, dan saya itu menemukan hal unik, kemudian kok kayaknya ini cocok ya dengan tema diskusi kita pada siang ini, obrolan kita pada sore ini. Jadi soal infrastruktur ini ternyata kita sudah mengalami bagaimana kemudian para leluhur itu juga sebenarnya sudah memulai ya. Karena kita tahunya itu di era kolonial, ada jalan dendel dan sebagainya. Tapi saya mau lari jauh ke belakang sebelum bangsa kolonial masuk ya. Ini murni karya leluhur kita. Jadi ini diperkirakan ini pada abad 5 tahun 400-an sekian gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi di era Tarumanegara ini berpusatnya di bagian Jawa, di bagian barat, atau masa ini kira-kira Eropa atau di Arab itu. Barangkali mereka masih berdebat soal bagaimana cara masuk surga, tapi leluhur kita sudah cara berpikirnya sudah seperti ini. Jadi ada satu mega proyek yang luar biasa yang peninggalannya masih ada jejaknya sampai sekarang. Jadi era Tarumanegara ini. Jadi berdasarkan prasasti Tugu, ini kira-kira pertengahan abad 5 Masehi, ini Raja Purnawarman ini memimpin secara langsung ya. Jadi dia memimpin secara langsung pengerukan sungai yang diduga Sungai Candrabada. Ini yang diduga ini Sungai Bekasi yang sekarang, dan Sungai Gumati. Ini para sejarawan ini mengidentifikasi
Sungai Cakung Lama. Bayangkan panjang sungai yang Keruk ini adalah 11 sampai 12 kilometer. Ini tercatat dalam Tugu, Prasasti Tugu ya. Dan luar biasa juga bahwa proyek ini tidak mangkrak. Ini sudah dicatatkan bahwa ini dinyatakan selesai pada prasasti itu. Jadi tujuan pengerukan sungai ini selain untuk kepentingan pertanian pada waktu itu kita agraris ya, itu juga pengendali banjir, sebagai pengendali banjir. Ini yang cukup menarik di saat keterbatasan energi, teknologi, kemudian cara berpikirnya sudah bagaimana menyiasati alam dan bagaimana juga mendukung ekonomi dengan adanya mega proyek ini. Kalau ini berapa lama memang tidak disebutkan secara pasti. Tentunya ini memerlukan sumber daya yang luar biasa. Sepanjang, nggak tahu kemarin gubernur kita itu untuk revitalisasi sungai itu berapa kilometer ya lupa. Kemudian yang kedua di abad masih di era klasik juga, ini diperkirakan abad 7 sampai 9 Masehi ya. Ini era Mataram kuno. Ini salah satu peninggalan adalah pelabuhan Bergota yang sekarang terletak di Semarang. Nah, waktu itu pelabuhan ini luar biasa ramai dan diperkirakan sebagai pelabuhan dagang yang mempertemukan antara perdagangan antar pulau dan mancanegara. Bahkan fungsi infrastruktur ini ternyata juga luar. Menurut saya, menurut ahli geologi dari Belanda, Van Belemen, ini malah mengidentifikasi sebagai salah satu penyebab kemunduran suatu pemerintahan di Kerajaan Kuno atau Medang, karena soal pendangkalan. Ini lagi-lagi soal maintain, soal perawatan ya. Ini yang kemudian berdampak cukup fatal. Kemudian di era Kediri sampai era periode klasik akhir ya. Era periode klasik akhir periode. Ini sejarah Mataram kuno ini tadi yang dari Jawa Tengah kemudian berpindah ke Mataram kuno itu berpusat di Jawa Timur di abad 9. Itu karena salah satu diidentifikasi perpindahan itu karena adanya pendangkalan ternyata. Jadi kemudian ekonomi tidak bisa berkembang, mereka mencari tempat yang baru di mana juga memungkinkan akses untuk melangsungkan kehidupan ekonomi, yaitu di daerah Jawa Timur, terutama di dekat Kali Brantas. Jadi kalau informasi dari Prasasti Trowulan itu waktu pelabuhan yang cukup terkenal dan ramai waktu itu adalah pelabuhan Canggu yang terletak di Mojokerto. Ini menarik. Di periode klasik kita itu, waktu itu kita mampu membangun, leluhur kita itu mampu membangun, kalau di catatan Tom Pierce ini tercatat di Sumatera Oriental ya, yang ngomong bukan saya tapi Tom Pierce ini di pantai utara Jawa itu sekitar 25 buah, tapi di prasasti Trowulan itu menyebutkan 78 pelabuhan. Sekarang kalau kita hitung berapa jumlah pelabuhan yang aktif, baik kecil maupun besar? Apakah lebih banyak atau bahkan lebih sedikit? Kemudian yang menjadi catatan ya, bahwa kesadaran ekologis waktu itu, tadi singgung Pak Risa di terakhir soal infrastruktur, ternyata sudah muncul sebelum ilmu pengetahuan modern itu ada para leluhur kita. Kemudian pentingnya infrastruktur dalam keberlangsungan ekonomi dan pemerintahan. Tercatat Mataram kuno kemudian redup juga karena adanya pendangkalan di daerah pelabuhan sehingga ekonomi merosot. Kemudian infrastruktur di era klasik ini sebagai sarana pertukaran informasi, karena orang nggak mungkin
terbang, jadi pasti dia lewat jalur untuk saling berinteraksi dalam ekonomi itu pasti lewat jalur laut waktu itu, darat juga nggak mungkin. Di sini kemudian menyuburkan proses akulturasi dan benih-benih toleransi. Ya. Ini diperkuat juga oleh catatan Tom Pierce. Ini ada di Sumatera Oriental. Jadi Tom Pierce ini berkunjung di akhir masa Majapahit ya. Dia berkeliling dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Sumatera karena melalui Selat Malaka, Sumatera, Jawa, kemudian ke Sulawesi juga, kemudian ke Kalimantan. Kemudian dia mencatatkan perjalanannya itu di Sumatera Oriental ini. Kemudian dia menggambarkan tentang bagaimana kehidupan ekonomi Jawa dan Nusantara waktu itu yang begitu makmur. Ini bukan catatan oleh punggawa kerajaan tapi ini catatan orang asing yang kemudian melihat, saya pikir barangkali ini lebih objektif daripada catatan-catatan yang kita temukan di keraton. Kemudian adanya keragaman kebudayaan, karena tadi dikunjungi banyak orang, agama juga banyak etnis dari Cina, Arab, orang-orang Persia, kemudian pulau-pulau lain. Ini justru terjalin harmonis. Artinya dampak infrastruktur secara berangsur-angsur ini cukup bagi saya, bagi catatan ini yang saya telusuri ini cukup cukup luar biasa, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, tapi juga karena adanya proses istilahnya itu interaksi itu, kemudian ilmu pengetahuan juga berkembang. Ya, kemudian barangkali itu yang menjadi jawaban bagaimana kita memutus rantai kesenjangan itu, salah satunya dengan adanya infrastruktur. Ini cara pandang orang-orang kuno waktu kita itu yang, mohon maaf, di bulan Aram mungkin saya ulang lagi masih berdebat soal bagaimana menghancurkan Dajjal, kan begitu. Kita sudah ngomong soal, leluhur kita sudah ngomong soal bagaimana infrastruktur ini dibangun untuk kehidupan ekonomi dan interaksi sesama umat manusia. Begitu, teman-teman. Farisa, Om Alek. Silakan. Ya, kalau kita berbicara infrastruktur, ya, dikaitkan dengan keadilan sosial, maka sebetulnya di sini kita tidak berbicara pembangunan infrastruktur di dalam konteks investasi bisnis, ya, atau ketika perusahaan membangun sebuah perumahan, terus mereka membangun jalan, jembatan, fasilitas umum, fasilitas sosial, itu kan sebetulnya dalam rangka untuk meningkatkan nilai bangunan dan nilai tanah, ya. Nah, dari situ tentu ini bukan yang akan kita obrolin dalam diskusi ini. Tetapi yang kita obrolin ini adalah sebuah infrastruktur untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Dan untuk itu kita harus melihat bahwa infrastruktur semacam ini, infrastruktur yang dipergunakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial atau infrastruktur yang diarahkan untuk mengembangkan, diarahkan untuk kepentingan umum, ini adalah sebuah investasi yang sifatnya jangka panjang. Ini sebuah investasi yang sifatnya strategis. Karena itu infrastruktur seperti ini memang tidak bisa dilihat berapa return on investment-nya menggunakan standar istilahnya investasi bisnis. Nah, di sini saya rasa saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Om Alex, bahwa karena itu di sini peran dari pemerintah. Ya. Dan dalam konteks keadilan sosial kita juga melihat
pembangunan infrastruktur itu harus lebih banyak dilakukan di daerah yang semakin kurang berkembang. Jadi ini bedanya infrastruktur oleh pemerintah untuk keadilan sosial dan infrastruktur untuk bisnis. Kalau infrastruktur untuk bisnis, investasi infrastruktur dilakukan pada daerah yang potensi berkembangnya itu besar atau yang memang kegiatan ekonominya tinggi. Nah, tapi untuk infrastruktur untuk pembangunan keadilan sosial ini justru semakin daerah itu marginal, semakin daerah itu miskin, harus semakin banyak pembangunan infrastruktur. Nah, ini masuk terkait dengan isu yang lain. Tapi karena kita sudah mengalami otonomi daerah, ya, tata pemerintahan kita ini telah terbagi-bagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, maka pembangunan untuk keadilan sosial, pembangunan infrastruktur untuk keadilan sosial ini menuntut kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Nah, ini menjadi tantangan karena ketika pemerintah pusat membangun, katakan banyak pelabuhan, banyak bandara, banyak jalan, beberapa berita menginformasikan bahwa beberapa pelabuhan, beberapa bandara itu sepi. Nah, sepi ini memang bisa saja pembangunan infrastruktur itu butuh waktu untuk supaya bisa ramai, ada investasi lain di daerah itu. Bisa saja karena ternyata pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, tidak menjalankan fungsinya, yaitu menyediakan infrastruktur pendukung. Katakan pelabuhan. Pelabuhan tentu butuh pergudangan, perkantoran di situ. Tentu butuh jalan untuk menuju ke pelabuhan itu, yang menghubungkan pelabuhan dengan kota terdekat di situ. Kalau infrastruktur pendukungnya ini yang tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tidak dibangun, maka pelabuhan atau bandara yang dibangun juga kebergunaannya menjadi berkurang. Nah, ini saya rasa tantangan di dalam pembangunan infrastruktur Indonesia di era otonomi daerah. Selain tentu isu yang klasik di kita adalah mengatasi korupsi. Iya. Kita punya sejarah panjang. Nah, misalkan jalan di Pantura itu menjadi pembangunan yang tidak pernah selesai. Canggihnya koruptor di tempat kita itu membangun jalan yang hanya bagus pada waktu hari raya. Hari raya. Begitu hari raya selesai, rusak lagi. Nah, sehingga ketika ada hari raya berikutnya harus dibangun lagi. Wah, itu kan bagaimana bisa membangun yang selesai hari raya rusak, gitu. Sehingga butuh proyek lagi pembangunan. Nah, ini tentu kita tahu ini semua pasti karena korupsi. Jadi pembangunan infrastruktur yang nggak pernah tuntas, nggak pernah selesai. Juga tentu kita pernah tahu misalnya tol Becakayu itu yang bertahun-tahun tidak pernah selesai. Jalan Trans Papua yang juga bertahun-tahun tidak pernah selesai. Yang alhamdulillah beberapa tahun ini itu bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Nah, terkait pembangunan infrastruktur ini beberapa tahun terakhir ini ya juga menjadi menarik dengan adanya satu fenomena yang bisa dikatakan pembangunan infrastruktur berbasis komunitas. Yang ini terjadi karena dana desa. Ya, betul. Dana desa ini dengan skemanya ini mendorong masyarakat desa
untuk merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan mengawasi sendiri pembangunan infrastruktur di desanya. Nah, ini juga sebuah fenomena lain, di mana satu sisi ada pembangunan infrastruktur dengan untuk keadilan sosial yang motor utamanya adalah pemerintah, dalam hal ini BUMN, tetapi juga ada model lain yaitu untuk keadilan sosial, yaitu melalui dana desa ini pembangunan infrastruktur oleh komunitas sendiri. Ya, ini mungkin tambahan dari saya. Nah, silakan, Om Malek. Masih mute itu, Masih Om Malek. mute, Om. Sorry. Ya, infrastruktur itu kan terkait juga dengan kesejahteraan. Tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Kalau berbicara infrastruktur, yang paling tua itu infrastruktur yang saya ingat tuh infrastruktur Mesopotamia ya. Itu kota, membangun kota ya, kota tertua gitu. Ya, itu dibangun dan menjadi landmark kota yang tertua. Selain itu juga ada namanya Atlantis gitu kan. Orang kan selalu kebayang tuh. Yang kebayang tuh infrastruktur ya, saya pikir ya. Peninggalan-peninggalan infrastruktur masa lalu tuh ya Mesopotamia, ya Roma, ya Tiongkok gitu kan. Ya, tapi itu bisa dikerjakan juga dengan syarat ya masyarakat juga harus sejahtera ya. Iya. Infrastruktur baru bisa dibangun juga kalau ya ada logistiknya tentunya. Yeah. Tanpa logistik mustahil tuh ada infrastruktur. Ya Roma kan tidak bisa dibangun dalam sekejap gitu kan. Nah makanya kan dulu ya Roma udah tergolong cukup makmur, tetapi di satu titik dia decline terus ya turun terus sehingga infrastruktur yang udah dibangun pun sampai judulnya punah gitu loh. Bener-bener istilahnya ya tinggal puing-puing ya. Nah sama juga ya kalau kita ngomong peninggalan yang zaman dulu ya di Nusantara ya, contohnya ya Borobudur gitu kan. Bagaimana jayanya, dahsyatnya Borobudur dibangun, ya berapa generasi, logistiknya juga. Tapi kan gara-gara bencana atau apa ya, dia tertimbun gitu ya. Apa infrastruktur segede gitu aja bisa tertimbun tanah sampai rata gitu. Ya makanya tentunya kan syarat mutlak bikin infrastruktur yang besar yang bagus ya masyarakatnya juga dibangun ya, maksudnya harus sejahtera. Ya dari sejarah sih saya pikir ya seperti itu ya. Ya, Mas Ugi. Oke, ini juga menarik tadi ya yang disampaikan di awal soal infrastruktur tidak hanya sekedar bagaimana kemudian kita hanya mewujudkan sebuah fisik tapi bangunan, tapi juga harus ada sarana dan sarana lain yang ikut menjadi pendukung ya. Jadi saya teringat waktu tahun 2017 itu ke Papua ya, Papua Barat. Jadi ada satu lokasi di Salawati itu di satu pulau gitu. Jadi ada kapal itu yang 1 bulan itu kalau nggak salah itu dalam 1 bulan atau sampai 3 kali. Dan ketika memang waktu itu adanya
program infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu mulai gencar ya dari pemerintahan pusat Jakarta ini, mulai 1 minggu itu kapal itu bisa lalu lalang itu 1 minggu itu bisa 3 kali. Maksudnya ini adalah kemajuan yang barangkali ini tidak pernah dicatatkan juga. Bahkan jangan-jangan ini juga tidak diketahui Om Malik orang di parlemen atau orang istana seperti ini. Termasuk di salah satu di beberapa desa di Salawati itu juga. Saya lihat itu penduduknya cuma berapa kakak itu. Rumah itu cuma 10 rumah mungkin ya, 15 rumah nggak nyampe. Di situ itu ada instalasi listrik yang barangkali secara ekonomis kayaknya kok nggak memadai ya untuk PLN ya, untuk secara investasi di bidang ekonomi ini nggak memadai. Tapi tadi Pak Risa menyinggung inilah jawaban sebenarnya keadilan, pemerataan. Pemerataan itu nanti ujungnya di perspektifnya keadilan. Ini memang benar-benar terjadi. Saya sekali tadi itu saya mau cari foto-fotonya itu ketemu katanya kayaknya di harddisk eksternal. Itu sebenarnya mau saya tunjukkan juga kepada pemirsa YouTube ini itu sampai bahkan untuk mengangkut instalasi listrik, mohon maaf yang segede bagong itu kan yang cukup luar biasa itu kan juga nggak mudah itu loh. Membutuhkan itu sampai dia harus melewati beberapa perairan, harus nyebrang sampai berapa kali itu ya. Kemudian belum lagi secara kalau di situ listrik nyala juga belum yang jelas ini secara nilai keekonomian ini tidak ekonomis, tapi memang itu terjadi, ini. Dan Pak Risa, Om Malek. Ya, mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi pertama begini, kita yang hidup dan besar di Jawa ini seringkali menikmati ya berbagai infrastruktur itu sebagai taken for granted gitu. Ya misalkan puskesmas, bahkan mungkin banyak dari kita adalah nggak malas pada puskesmas, mendingan ke rumah sakit swasta yang fasilitasnya bagus. Listrik itu kita juga listrik biasa menyala, kemudian mati 15 menit kita itu sudah telepon marah-marah kepada PLN segala macam. Itu sebagai sesuatu yang given, terberi dan taken for granted. Kita lupa bahwa di banyak sekali wilayah Indonesia itu sebuah kemewahan gitu. Itu bahkan sebuah mimpi. Ada listrik, ada pelayanan sosial, jangankan rumah sakit, dikunjungi bidan saja seminggu sekali belum tentu. Iya. Kemudian kita mengeluh jalannya itu tidak halus. Bahkan ada daerah-daerah di mana orang sepanjang hidupnya tidak pernah melihat jalan beraspal. Nah, ini satu hal yang kita harus sadari, betapa Indonesia dengan keberagamannya ini juga menyebabkan keberagaman akses infrastruktur. Dan karena itu, ini memang menjadi tugas dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dan ini bukan sesuatu yang mudah dan murah, ini sangat mahal. Tapi inilah tugas yang harus dilakukan. Karena apa? Tentu salah satu tugas pemerintah adalah memenuhi hak-hak dasar dari masyarakat. Dan ini sekarang baru banyak demo soal BBM, ya kan? Kita naik 2000 itu mengeluh
begitu. Oh, karena itu demo. Kita lupa bahwa misalkan di Papua itu selama puluhan tahun harga minyak itu 1 liter itu bisa ratusan ribu gitu. Nah, ini saya rasa sebuah kesadaran kritis yang perlu kita miliki. Dan karena itu pembangunan infrastruktur itu memang harus diarahkan pada daerah-daerah untuk menjadi pengungkit agar potensi-potensi ekonomi yang di lokal yang selama ini tertinggal itu bisa bangkit. Karena kalau dibiarkan, maka kesenjangan yang ada itu akan semakin melebar dan semakin meluas. Dan mungkin catatan saya yang terakhir ya, pembangunan infrastruktur ini di sisi lain juga harus didesain begitu rupa supaya ini tidak menimbulkan ketergantungan, ya, tapi menumbuhkan kemandirian dari masyarakat sendiri. Jadi misalkan contoh sederhana, bagaimana membangun gedung sekolah atau membangun tempat untuk posyandu, puskesmas, ya, atau membangun dermaga, itu perlu untuk mengandalkan bahan-bahan dan keahlian yang ada di lokal. Jangan juga pembangunan infrastruktur ini mengcopy dan mem-paste apa yang ada di Jawa. Ya, karena itu belum tentu sesuai, belum tentu cocok, dan itu justru menimbulkan ketergantungan. Nah, itu mungkin catatan dari saya. Terima kasih. Lanjut. Oke. Sebentar, saya menambahkan sedikit aja. Nanti habis itu silakan Om Malik. Jadi kalau boleh saya sampaikan secara ringkas, sebenarnya dalam perspektif kita itu mengenai tuntutan keadilan kita terhadap negara ini, kok sepertinya ya, barangkali saya salah ya, ini masih dibayang-bayangi dalam keberadaan kita sebagai masyarakat kota. Jadi ini kok keadilan yang dibangun, barangkali teman-teman yang, mohon maaf, bukan berarti saya itu tidak setuju dengan tradisi aksi, tradisi gerakan massa untuk untuk kenaikan BBM, tetapi singkirkan kemudian perspektif urban kita. Jadi keadilan yang perspektif urban, bias urban itu, ini barangkali itu yang terjadi. Karena tadi sampaikan Pak Risa, bagaimana kemudian kita melihat wah, ini nggak murah membangun Papua yang begitu luas, Kalimantan yang begitu bahkan belum tersentuh listrik, belum tersentuh namanya akses untuk pelayanan sosial dasar. Ini aja belum tersentuh gitu. Sedangkan kita itu tadi sampaikan kita bermewah-mewahan gitu ya, bermewah-mewahan. Maka saya boleh sampaikan ini perspektif tuntutan keadilan yang bias urban gitu. Karena kita masih sesuai dengan keberadaan kita, bias Jawa dan bias urban. Jawa, bias urban, ini harus clear. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti saya tidak setuju, tidak setuju dengan aksi-aksi tolak kenaikan BBM, tapi coba kita melihat dalam perspektif kenusantaraan kita yang lebih luas, aspek geografis kita yang lebih luas, demografis kita yang lebih luas, kemudian kesenjangan akses pengambilan keputusan, kemudian ini yang untung ini diselesaikan dengan model infrastruktur berbasis komunal oleh dana desa, sehingga ini bisa setidaknya bisa mengatasi kesenjangan pengambilan keputusan karena ini dilaksanakan secara swakelola gitu ya. Itu sih. Silakan Om Alek. Ya, itu saya jadi teringat itu ini dari YouTube semua ya. Ada namanya di Cina itu the richest village in China. Jadi
ada satu desa yang desa paling kaya gitu loh. Itu bener-bener ya, jalannya itu luas-luas, jalannya lebar-lebar. Rumah itu dibikin sama negara semua. Rumah, pendidikan semua itu mewah sekali, sampai dia bikinin satu desa itu dia punya menara visa sendiri, punya menara Eiffel sendiri. Jadi dia pemerintah saking kayanya tuh, dia bangun infrastruktur agar masyarakatnya happy ya. Beras dikasih, minyak goreng dikasih, segala macam, sampai mobil pun disediain gitu. Itu saya ngebayanginnya luar biasa sekali ya, satu desa yang paling kaya. Bisa cari kok, bisa cari, search di YouTube. Oke. Kebijakannya itu bisa luar biasa, membuat sebuah desa itu sedemikian canggihnya, itu bikin gedung-gedung. Nah, tapi syaratnya satu, masyarakatnya kerja 7 hari seminggu, nggak ada libur. Ya itu si China ya. Tapi saya ngebayangin yang desa itu yang ya Mas Risa ngomong, yang paling simpel aja deh Mas. Di sawah itu ada dua, pengalaman saya dulu ya, pernah ngurus jagung ya. Itu betapa sulitnya memanen hasil pertanian. Bawa bibit itu 1 dus 20 kilo bibit jagung. Begitu panen itu 20 ton, Mas. Nah, untuk ngeluarin 20 ton itu sampai pencet-pencet. Pakai kebo aja itu sampai nggak kuat, Mas. Pakai traktor sih jangan ngomong dah, udah tenggelam dah. Karena lumpur ya segala macam itu, traktor nggak kuat. Jadi saya kebayangan tuh di desa itu infrastruktur yang paling simpel itu ya selokan. Iya, betul. Sama jalan dua beton ya, dua rapat beton. Nah, jalan rapat beton. Itu yang basic banget dah. Maksudnya minimal banget lah. Pemerintah betul. masa nggak bisa sih bikin selokan sama ya istilahnya drainase ya. Drainase sama jalan setapak namanya tuh, buat motor. Sehingga hasil panen tuh bisa diangkut pakai motor aja. Jadi nggak usah muluk-muluk bagaimana. Ini terkait dengan pertanian ini, Om Alek, yang jelas Indonesia ini sudah 3 tahun ini swasembada beras, ya kan? Jadi pembangunan infrastruktur di pertanian beras, gitu, untuk sentra beras setidaknya lumayan. Persoalannya dari keluar desa-desa pertanian di Indonesia itu yang produksi beras cuma berapa, ya? Sebagian besar yang lain itu kan komoditinya lain, dan sehingga itu masih menjadi tantangan besar kita. Silakan lanjut Om Alek. Lanjut Om Alek, wah menarik ini. Ya saya pikir kan sebenarnya kan BUMN ya bisa terlibat di situ. Membangun jalan setapak tadi itu kan nggak sulit ya. Cuma istilahnya ya pasti butuh besi itu, butuh besi dan semen untuk membangun jalan berkilo-kilometer. Itu saya itu lihat sendiri di YouTube ya. Itu ada perantau Indonesia yang nikah sama orang sana, tapi dia habis nikah tuh tinggalnya di desa di Cina. Itu panennya aja udah pakai alat berat, Mas. Jadi disewa gitu, dia masuk sawah itu, traktor yang besar-besar itu bisa masuk sampai ke tengah sawah gitu. Dan hasilnya diangkut pakai motor Cina.
itu yang roda 3 itu. Kesejahteraan itu lahir ya. Dengan petani bisa sejahtera seperti itu, saya kebayang tuh, ya petani kita ya bisa maju ya kalau ya ada infrastruktur tadi tuh, infrastruktur minimal ya. Ya. Oke, itu aja ya. Oke. Masih ada lagi? Kita masih ada waktu 3 menit, silakan. Lumayan. Ya, saya rasa mungkin catatan akhir dari saya ya soal memang tentang topik kita ini, pembangunan infrastruktur untuk keadilan sosial ini memang ada beberapa aspek yang mungkin harus kita perhatikan bersama ya. Pertama, aspek pertama adalah prinsip daerah yang semakin banyak tertinggal harus investasinya semakin besar. Pembangunan infrastrukturnya harus semakin banyak. Karena ini beberapa pihak malah berpandangan, loh, mengapa daerah yang potensi berkembangnya besar kok pembangunan infrastrukturnya malah kalah banyak dengan daerah yang marginal. Gitu ya. Dan yang kedua adalah kalaupun kita melakukan pembangunan infrastruktur dan khususnya di daerah-daerah yang marginal, ini harus difahami, ini butuh waktu untuk infrastruktur itu punya dampak. Ya, jadi ini tidak seperti investasi yang lain langsung bisa memberikan hasil. Karena misalnya terbukanya jalan, apakah kemudian otomatis kegiatan ekonomi lokal bisa berkembang? Kalau memang di situ adalah masyarakatnya marginal, ya masyarakat untuk bisa memanfaatkan infrastruktur itu kan juga harus butuh menabung dulu, mengumpulkan uang, memulai usaha gitu. Dan yang ketiga, infrastruktur ini mungkin catatan akhir saya adalah dia bukan sebuah kegiatan yang bisa stand alone gitu loh. Ya, kalau mau mempercepat maka ketika pembangunan infrastruktur ya harus diikuti misalnya dengan kegiatan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, pendampingan, ya, kemudian investasi dari bisnis, ya, kemudahan iklim usaha untuk dikembangkan di daerah itu, kebijakan untuk memprioritaskan sumber daya lokal, hal-hal itu perlu dilakukan. Itu. Oke. Catatan saya. Terima kasih. Kalau saya dikit ya. Ya, silakan. Ya, pembangunan itu ya dua ya, pembangunan fisik sama pembangunan rohani. Ya, kesejahteraan itu masyarakat tuh harus dibangun. Tetapi juga bersamaan juga ya namanya infrastruktur juga harus dibangun bersama-sama, beriringan. Nggak bisa ya dibilang kesejahteraan infrastruktur nggak ada. Infrastruktur duluan, tapi kesejahteraannya nggak ada. Nggak bisa, saya pikir ya dua-duanya harus dibangun secara bersamaan. Ya seperti di Cina juga sama ya, membangun kesejahteraan juga sambil membangun infrastruktur di Cina. Nah, sampai ke desa-desa, sampai ke ujung-ujung. Mungkin kita diskusinya kurang ini, kalau mestinya ini seru ya, misal panggil mantan Kemendes tuh Pak Eko. Menarik sih Mas gitu, maksudnya pengalaman dia membangun desa itu, ya maksudnya anak PMK jadi kader-kader desa lah, itu gimana ya? Kepala desa, alumni PMKRI kan gitu. Ada nggak alumni PMKRI yang jadi maunya jadi DPR mulu? Ya, itu salah satu penyakit dari ormas ya. Semua ormas-ormas, AMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI maunya menjadi elit politik ya. Yeah. Jarang yang memang sungguh mau membangun dari bawah. Datangnya ke bawah kalau mau pemilu ya gitu ya. Makanya itu teman-temannya Om Alek itu hanya ke bawah ketika sudah setahun kurang mau pemilu gitu. Orang desa pikir lu siapa gitu.
Karena itu tidak salah orang yang jarang datang tiba-tiba datang masyarakat desa, kemudian prinsipnya cash and carry kan gitu kan. Nah, kalau tidak ada cash and carry ya bye-bye. Gitu. Ya, begitu ya Om Alek. Yang di pusat ini lupa punya desa gitu. Ya. Ya. Ingatnya kalau pas mau pemilu saja. Oke, saya rasa begitu Pak Sugi. Om Sleman. Masih mute ya? Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. juga Mas. Bagi Terima kasih. juga yang sudah menyaksikan, kita akan bertemu lagi di kesempatan yang sama. Silahkan kalau mau sekedar mengunjungi di channel ini hanya melihat nggak apa-apa, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting setidaknya pas scroll itu kita dikunjungi. Terima kasih. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat. Ya. Selamat Salam sore. Seroja. Sehat Salam olahraga Seroja. jasmani. Sampai ketemu lagi.